Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita masih tentang seteru salib Kristus ya. Kita masih studi kisah-kisah kitab Filipi pasal 3 ayat 18. Saya baca dulu sekali lagi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini Paulus bilang ya, banyak orang, nggak sedikit, banyak orang yang hidup, artinya menjalani kehidupan sehari-harinya maupun pemberitaannya. Karena ini nanti konteksnya kita lihat nih, pengajar palsu ini ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus ya. Nah ini kemarin kita sudah bahas mengenai salib. Prinsipnya salib itu apa? Karena tidak mungkin juga kita memikul salib yang Yesus pikul. Karena Yesus memikul salib itu penyangkalan diri yang artinya dia menebus, dalam rangka menebus dosa ya manusia, seluruh manusia. An atonement limited atonement ya. Jadi kalau Yesus tapi bilang ya, seorang guru nggak lebih dari muridnya. Barang siapa mau ikut aku ya dia harus pikul juga salibnya ya, bukan salibku, salibnya. Prinsip salib kita sudah bahas kemarin, yaitu suatu prinsip penyangkalan diri. Karena ketika Yesus disalib di malam terakhir itu di Taman Getsemani, di situ dia bergumul karena dia salib itu cawan penderitaan itu dengan kehendak Bapa. Kita sudah bahas itu bahwa Yesus memilih kehendak Bapa. Dia seandainya mungkin biarlah cawan ini atau salib ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu. Itu prinsipnya. Salib itu artinya prinsipnya penyangkalan diri, penyangkalan kehendak secara khusus itu ya. Nah, sementara kita ini apa yang kita mau sangkal? Ya kedagingan, keinginan daging ya. Secara lebih khusus keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu yang kita sangkal dan kita memilih kehendak Bapa. Itu ya. Jadi jangan salah, kita memikul salib bukannya menebus dosa yang nggak ada bagian kita di situ sama sekali. Jadi kita menjalani prinsip mikul salib, prinsip salib itu artinya menyangkal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan milih kehendak Bapa. Ya. Nah, ada sedikit saya lebih mau jelasin sedikit mengenai prinsip salib yang dipikul Yesus dan yang dipikul Simon orang Kirene. Ini ada dua ini di Alkitab yang mikul salib. Yang salib itu loh ya, salib Yesus itu. Ada dua orang yang mikul itu. Pertama Yesus tentunya. Dia memikulnya dengan kerelaan. Karena dia menyukai kehendak Bapa. Di kitab Ibrani bilang, I delight to do thy will. Aku suka akan kehendakmu Bapa. Dia memilih kehendak Bapa, dan karena kehendak Bapa itu adalah cawan itu, dia pikul. Jadi Yesus pikul salib karena apa ya? Menyukai kehendak Bapa. Tapi Simon orang Kirene, dia mikul salib itu bukan karena dia menyukai kehendak Bapa di situ. Bukan juga dia memilih. Nggak ada urusan itu. Dia lagi pulang dari ladang itu. Saudara tahu kalau orang pulang dari ladang capek. Tahu tentara Roma ini karena lihat Yesus sudah nggak sanggup pikul salib. Karena dia waktu dicambuk itu kan, saya baru nonton The Passion of the Christ, rupanya cambuknya itu bukan, itu cambuk yang berduri-duri dan bahkan ada belingnya, barangkali habis itu. Banyak orang bahkan menurut sejarah udah mati di situ waktu dipecut itu, dicambuk ya, udah mati di situ. Nah jadi Yesus nggak sanggup lagi mengikul itu. Akhirnya tentara Roma yang ada lihat sini dipaksa sama tentara Roma itu, si Simon orang Kirene ini pikullah salib si Simon ini ya, terpaksa ya, istilahnya terpaksa. Tapi akibatnya Simon orang Kirene ini punya istri ya, istrinya ini punya anak Simon punya anak namanya Rufus dan Alexander. Di surat Roma ini Paulus
menyebut istrinya Simon orang Kirene ini ibuku juga katanya, ya. Dan dia Alexander dan Rufus adalah dua orang Kristen yang top di zamannya itu. Jadi ada upahnya walaupun mikul salib terpaksa. Simon orang Kirene keluarganya diselamatkan, anak-anaknya hebat, ikut Tuhan, ya. Tapi dia mikul salib bukan karena pilihan dia atau keinginannya, ya, bukan. Nah, jadi saya melihat ya dalam kehidupan kita, dalam menjalani kita prinsip salib ini, prinsip penyangkalan diri, ada yang namanya prinsip penyangkalan diri yang seperti Yesus. Kita memilih benar-benar dengan sadar, memilih kehendak Bapa dan menolak keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita menolak itu, kita pilih kehendak Bapa. Tapi ada kalanya kita memikul salib, prinsip penyangkalan dirinya, ya terpaksa. Saya ambil contoh. Misalnya seorang pemuda lah ya, mencintai seorang gadis, dia ingin menikahinya. Keinginannya, tahu rencana bapak lain. Dibikinlah si gadis ini, entah kenapa terkawin seorang kan. Nah dia kan menyangkal diri, dalam arti dia menolak keinginan, ya keinginannya ditolak. Oh, tapi itu kan terpaksa. Sebenarnya dia ingin menikahi itu gadis itu, cuman karena situasinya diatur oleh bapak sudah punya rencana yang lain untuk si pemuda ini, ya terpaksa lah dia pikul salib, prinsip salib dijalanin karena terpaksa. Itu kayak orang Kirene. Tapi jangan khawatir ya, yang begitu pun kalau memang bapak yang melakukan pekerjaan itu ada upahnya, ya ada upahnya. Ingatlah Simon orang Kirene, istri dan anak-anak yang dua itu Alexander, Rufus, orang Kristen yang top di zamannya. Nah, jadi ini prinsip salib sudah saya bahas ini. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi di konteks ayat ini, pasal 3 Filipi ini. Ini kita sudah tahu ya, analisisnya kita ini kan yang pertama pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1 ini, itu satu bagian. Ini prinsip teologi ya. Karena kenapa ini kita bikin satu bagian? Karena di sini ada tulisan nih, akhirnya, seolah-olah ini akhir, ini sebenarnya kayaknya suratnya udah mau tutup. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Total Paulus sambung lagi, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Baru dia bicara soal pengajar sesat ini, yang termasuk di sini ya, dari pasal 3 ayat 1b sampai kepada pasal 3 yang ayat yang terakhir itu 21. Itu satu topik, satu pokok ya. Karena di situ ada pengajaran yang Paulus bilang. Nah, ini sekarang kita masuk ya. Kita akan masuk yang pertama tentang yang Paulus bilang, si anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu. Siapa orang ini? Nah, ini kita mau bahas dulu ya. Yang kedua, kita akan bahas kondisi mereka ini. Ya, dibilang di sini kesudahannya akhir hidup mereka itu kebinasaan. Tuhan mereka perut mereka. Kemuliaan mereka itu adalah pikiran mereka yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi atau hal-hal dunia itu menjadi kemuliaan mereka. Ya uang, ya jabatan, ya harga diri, ya nambah baik atau apa semua itu. Mari kita melihat ini dua poin ini aja. Nanti kita coba terapkan dalam dunia kekristenan. Karena dunia kekristenan juga ya sudah penuh nih dengan anjing-anjing yang Paulus bilang ini, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Karena nanti saya mau jelasin dulu, uraikan dulu ini siapa ini. Ya jelas anjing ini bukan anjing jasmani lah, udah pasti lah ya. Mana mungkin anjing bisa ngomong, bisa ngajar, bisa. Gak mungkin ya. Jadi kalau orang Yahudi ya bilang bangsa lain itu bangsa kafir, itu anjing. Ya Yesus juga bilang begitu kok ya, waktu ini memang strata sosial itu artinya ya orang Yahudi begitu, imam besar turun yang keenam atau yang ketujuh itu kafir, orang kafir di bawah pemungut cukai itu, di bawah pelacur, itu anjing. Orang kafir ya. Nah, anjing ini artinya di sini kafir lah ya. Kafir itu artinya ya tetap manusia juga ya. Jadi kafir itu artinya apa ya? Ya enggak mengikut Tuhan lah ya, kayak gitulah ya. Ya ini yang disebut Paulus ini. Kalau Yohanes Pembaptis menyebutnya orang Farisi ahli Taurat itu keturunan ular beludak.
ular dia bilang ya. Jadi anjing, ular, ini simbol-simbol iblis semua ini. Ya kalajengking, ya pesinga, semuanya itu. Nah jadi anjing ini adalah orang ya, yang ya nanti kita rinciannya ya. Pokoknya ini hati-hati kata Paulus terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, terhadap penyunat-penyunat palsu. Nah baru dia kelihatan di ayat 3-nya ini kita baca, kalau dibaca semua ya, nggak usah kita baca sekarang. Kalau kita baca semua ayat 3 ini makin jelas ini siapa ini. Kalau kita mengidentifikasi ini siapa nih anjing-anjing pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu ini siapa? Ayat 3-nya ini Paulus bilang, karena kitalah orang-orang bersunat. Nah ini jelas bukan sunat jasmani, karena bangsa lain kan nggak disunat. Nggak ada itu hukum sunat diterapkan kepada bangsa lain. Paulus bilang, karena kitalah, artinya dia dan jemaat Filipi ini, orang-orang bersunat. Nah perhatikan ayat selanjutnya, yang beribadah oleh roh Allah. Ini terjemahan Elia saya. Kemudian bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah jadi makin jelas ini siapa nih anjing-anjing, siapa penyunat palsu, siapa pekerja jahat ini. Jadi dari ayat 3 ini kelihatan ini bahwa mereka adalah orang-orang yang katakanlah mengajarkan kamu harus disunat ya. Kamu harus ini seperti yang di Galatia itu. Orang kemungkinan besar orang-orang Kristen atau yang latar belakang Yudaisme itu agama Yahudi, jadi Kristen tapi dia menerapkan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain. Menerapkan hukum sunat ya, kalau di Galatia itu hukum memelihara hari tertentu dan sebagainya itu. Dia menerapkan itu. Artinya sudah dimulai oleh roh ya, beribadah sudah dalam roh tapi menyempurnakannya melalui aturan-aturan itu. Ini guru palsu ini. Kata ada maksudnya. Apa maksudnya? Kelihatan lagi di ayat 3 ini. Bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Kan lahiriah tuh sunat itu kan. Kelihatan. Kau orang bersunat. Sudah sunat. Sudah. Kau memelihara hari ini. Ya sudah. Ikutin aturan-aturan itu kayak aturan-aturan agamawi. Itu supaya bermegah dia. Ya toh? Kamu sudah bayar perpuluhan. Oh sudah. Kan bermegah itu loh. Baik yang ngajarinya maupun yang saya ngasihnya. Kalau sudah bayar buah sulung, oh sudah. Hebat dong. Rohani dong ya. Mau memberikan uang. Kalau buah sulung saya pernah satu ajaran itu seluruh gaji per tahun di bulan Januari itu. Hebat tuh. Bermegah dia kan. Karena hal-hal lahiriah. Ya. Jadi aturan-aturan agamawi itu kalau dijalankan memang menghasilkan kemuliaan dan tanda kutip ya. Kemuliaan manusiawi. Kan kalau dibilang orang, kau beragama enggak? Enggak. Nah, kan kurang enak ya. Ateis ya. Dihina gitu. Enggak dapat kemuliaan. Kau ikutin apa ya? Katekisasi aturan agama tak apa lah. Ada kebanggaan itu. Karena manusia itu emang, kenapa manusia suka beragama itu? Ya itu. Ada kemuliaannya di situ. Ada kebanggaannya di situ. Ini dia kelihatan ya dari ayat 3. Paulus bilang, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Tidak bermegah dalam hal-hal yang tidak menaruh percaya, bahkan dibilang Paulus ini. Menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ada maksud Paulus ini, kita beribadah oleh roh Allah. Ya, roh Elohim. Ini udah berkali-kali ya, Alkitab sudah bilang itu, berkali-kali ya. Bahwa, atau Yesus lah dulu cerita yang paling jelas lah. Orang perempuan Samaria itu ngomong, engkau bilang ibadah mesti menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Kami orang Samaria kan di Gunung Gerizim. Yesus bilang ada saatnya nanti. Bahkan sekarang sudah. Yang orang yang beribadah itu yang ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya dipimpin roh. Ibadah itu artinya menjalani kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh, itu ibadah. Kalau kebenaran itu reality, bahasa Inggrisnya itu artinya apa adanya sesuatu, bukan simbolnya. Kalau orang Israel ibadahnya itu, hukum Tauratnya itu simbol yang menunjuk kepada suatu realita atau
reality itu artinya I am the reality, itu kebenaran. Jadi kita ini beribadah oleh Roh pertama. Artinya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu dipimpin Roh, entah sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bekerja di pabrik, di ini, bisnis, semuanya itu ibadah semuanya itu. Ya, jangan pikir ibadah pertemuan itu. Ya, nanti saya mau singgung lagi Ibrani 10:25 itu sering dikutip untuk ini di para pemimpin denominasi untuk membenarkan, menarik umat Tuhan supaya di sini ibadah, kumpul. Saya bilang itu epi sinagoge, itu istilahnya Yunani, epi di atas, sinagoge perkumpulan. Artinya jangan tinggalkan perkumpulan yang di alam surgawi di atas itu. Artinya hiduplah oleh Roh, kita bertemu di alam surgawi. Kayak Paulus bilang secara kepada orang Korintus, secara badani aku tidak hadir, tapi dalam Roh aku hadir. Kenapa? Karena Paulus hidup di alam Roh, mengikuti pimpinan Roh. Ibadahnya Paulus itu ibadah dalam Roh, dan dia memang mengajarkan itu semua orang Kristen memang harus ibadahnya dalam Roh. Sekarang aja ini, makanya saya bilang ada anjing-anjing, ada pekerja-pekerja jahat, ada penyiar-penyiar palsu yang membawa ibadah dalam Roh turun menjadi ibadah di dalam hal-hal yang lahiriah, supaya bermegah di dalam hal-hal yang lahiriah ini. Baik pengajarannya maupun gaya hidupnya itu seteru salib Kristus, itu seteru daripada ibadah dalam Roh. Ya, sudah banyak ini saya ngomong ini, mudah-mudahan makin jelas ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan tuh tidak akan itu diperbudak oleh aturan-aturan agamawi, oleh anjing-anjing, pekerja jahat, penyiar palsu yang membawa umat Tuhan dari alam roh turun dia menjadi alam jasmani supaya bermegah di sini. Kan bermegah, punya gedung besar, punya sekolah teologi yang hebat, punya gelar yang hebat, ya. Itu bermegah itu. Saya nggak menentang, sebenarnya nggak masalah ibadah mau di gedung kumpul-kumpul. Kalau ketepatan kita mau ada keperluan tertentu kumpul di gedung, nggak ada yang salah. Atau kalau kesempatan bisa sekolah teologi, nggak ada yang salah. Tapi yang salah kalau itu dimanfaatkan, digunakan bahwa inilah yang benar gitu loh. Kalau orang nggak sekolah teologi, jangan jadi pendeta kau, nggak bisa, nggak ngerti Alkitab kau, nggak ngerti firman Tuhan. Nah itulah kemegahan lahiriah itu. Tentang S1, S2, S3, S4, S5 apa sih yang dibanggain? Terus saya pikir-pikir begitu ya. Nggak ada lah itu yang dibanggain begitu. Kalau Paulus bilang kalau saya mau membanggakan yang jasmani, yang lahiriah, saya juga ada, kata Paulus. Dia bilang di sini, di Surat ayat ke-8, ya, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau perdiam hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penghuni jemaat, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah itu Paulus. Tapi Paulus bilang aku nggak mau. Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan ayat 7 bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Nah ini Kristus ini yang saya bilang ini adalah manusia baru. Kristus ini tidaklah bisa diserang apapun oleh iblis, oleh dunia, oleh kinandanya. Sebab ini adalah ciptaan baru. Inilah manusia baru. Inilah Kristus yang duduk sebelah kanan Bapa itu. Dan kita tahu Kristus itu korporat. Bukan cuma Kristus kepala Yesus, tapi Kristus tubuh juga. Inilah Kristus yang akan memerintah di bumi ini 1000 tahun dan terus berjaman-jaman sampai ditaklukkan segala sesuatu di sini. Segala sesuatu takluk kepada dirinya ini. Dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini kita nggak bahas terlalu ini. Pendeknya, untuk mendapatkan Kristus ini, kuanggaplah ini, kata Paulus, rugi ini, yang jasmani ini. Ya, kemuliaan Paulus itu, saudara jangan bayangin Paulus itu seorang penjahat. Saulus dulu itu yang membunuh menganiaya jemaat. Itu bukan penjahat, bukan pelacur, bukan pemungut cukai, bukan. Dia seorang yang sangat beragama. Waduh, luar biasa. Muridnya Gamaliel. Gamaliel itu ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak. Itulah muridnya tuh Saulus. Jadi Saulus itu seorang terhormat di zamannya, di hadapan Yudaisme ya. Agama Yahudi itu sangat terhormat sekali dia. Dia bilang aku lebih maju kok daripada teman-teman sebangsaku. Jadi kalau hal-hal lahiriah saya mau tolak itu supaya mendapatkan Kristus, karena Kristus itu di alam roh.
Christ in you, ya, the hope of glory. Jadi kemuliaan kita tuh adalah Kristus yang di dalam. Itu kemuliaan kita, kemuliaan saudara dan saya, Kristus yang di dalam batin, bukan yang diajarin anjing-anjing ini, penyiar palsu, pekerja-pekerja nih, aturan-aturan agamawi. Bukan itu kemuliaan kita. Bukan sekolah teologi kemuliaan kita. Kalau ada kesempatan boleh sekolah, tapi bukan itu. Bukan uang, jabatan, atau dalam dunia kekriaan. Langsung aja kesimpulan dulu. Ini sebenarnya masih banyak ini rupanya yang harus saya bahas. Barangkali yang ketiga ini perlu juga. Karena di sini kayak ujung-ujungnya seterus salib Kristus ini yang terkait dengan pengenalan di sini. Karena Paulus bilang ini, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, selain serba dalam kematiannya. Jadi ini kalau gitu besok lah ya. Kita bahas lagi nih ya. Sambungan seterus salib Kristus ini soalnya. Ini pasal 3 khusus berbicara anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyiar palsu yang menjadi seteru salib Kristus. Dan dalam dunia kekristenan ya, kita ini adalah aplikasi dulu sebentar. Dalam dunia kekristenan ini kemegahannya mesti saya katakan bahwa kemegahan itu adalah kemegahan lahiriah, kemuliaan lahiriah. Kenapa? Karena dulunya gereja itu tersembunyi dia, ya. Memang daya garamnya itu, daya terang itu dahsyat. Dalam 200 tahun dunia yang dikenal pada waktu itu takluk, ya. Bahkan akhirnya tahun 313 tuh Kaisar Konstantin jadi Kristen. Tapi dalam dunia kekristenan kemuliaannya ini lahiriah nih. Kalau ditanya orang, kau jadi pendeta, oh iya, berapa jemaatmu? Ya, cuma 30, kurang. Kalau dibilang berapa jemaatmu? Oh 10.000, 20.000. Nah itu lain itu, kemuliaan itu. Ya, bahkan dosen saya terang-terangan dibilang, saya kalau khotbah didukung oleh kemuliaan di belakang. Kemuliaannya itu karena dia memang kebetulan ketua sinode, kemudian juga jemaatnya banyak, gedungnya saya udah datang itu besar. Jadi saya mengatakan ini didukung oleh itu. Jadi kalau yang saya katakan ini jadi benar, karena saya didukung. Kalau ada orang ngomong gak ada kemuliaannya, kayak saya gini, jemaat kagak ada, cuma punya anak 3, ya itulah jemaat saya. Tapi saya mau mati untuk jemaat itu. Untuk yang 3 itu saya nggak tarik perpuluhannya, saya nggak tarik apa, kita nggak gedein anak-anak ini kok. Kerinduan saya supaya sampai saya mati, saya bisa memberi untuk anak-anak ini, itu. Ya. Nah ini, saudara lihat nggak? Bedanya tuh, kalau gereja mula-mula, kemuliaannya Christ in you, di dalam batin ya. Makanya Petrus ngajarin tuh, kau jangan perhiasanmu jangan yang lahiriah. Kalau di sini, dalam dunia kekristenan itu sangat lahiriah. Kau ditanya kalau khotbah, kalau ataupun berdebat, ditanya kau sekolah dari mana? Sekolah teologinya di mana? Di sini. Saya di sana. Nah, ya. Gayanya itu sangat lahiriah, itu kebusukan itu anjing-anjing itu. Benar ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Jangan marah sama saya. Kemegahan manusiawi, kemegahan lahiriah dalam dunia kekristenan itu adalah ajaran anjing-anjing, ajaran penyiar palsu, ajaran pekerja-pekerja jahat. Itu kenyataannya. Ya, kalau mau marah jangan marah sama saya. Ini marah sama Alkitab. Saya kalau mau marah sama saya juga nggak apa-apa, saya nggak peduli juga sih. Karena yang penting bagi saya beritakan firman Tuhan. Apapun itu hasilnya nggak peduli. Beritakan firman Tuhan. Karena kita nggak lama lagi ketemu Tuhan Yesus. Kita akan bertanggung jawab lah, mempertanggungjawabkan semua yang kita ajarkan, semua gaya hidup kita, semuanya lah itu kita tanggung jawabkan. Jadi oke lah, kita besok aja lah sambung lagi ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.